Bu Reni, kabarnya hari ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik Bu Sil, meskipun ya ada sedikit-sedikit perasaan tidak enak. Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Alhamdulillah. Eh, Anak-anak Bu Reni di kelas 1 bagaimana? Mengingat kondisinya Bu Reni kemarin kan hampir terkena musibah, terus ini juga Bu Reni juga terbentur dengan berbagai macam tugas tambahan di sekolah. Iya Bu Silvi kelihatan ya dari wajah saya ya. Nah, memang benar Bu Silvi, hari ini itu sebenarnya bukan hari ini sih, akhir-akhir ini memang perasaan saya itu lagi kacau. Sebenarnya pikiran saya kemana-mana. Dan khusus untuk anak-anak saya kelas 1, sebenarnya itu saya lagi ada beban gitu loh Bu Sil. Beban apa? Ini kan sudah mau ujian ulangan akhir semester. Lah ini posisi anak-anak saya itu sampai sekarang yang bisa membaca menulis sendiri itu masih separuh Bu Sil. Padahal setiap hari ya selalu untuk kegiatan membaca menulis itu saya upayakan seperti itu. Jadi saya ini selain kepikiran murid-murid saya yang keadaannya juga masih sangat perlu bimbingan untuk menghadapi ulangan semester. Selain itu juga ditagih untuk laporan saya tugas tambahan sebagai bendahara di akhir tahun kurang 3 hari lagi. Jadi memang lumayan lumayan ada beban dalam diri saya Bu Silvi. Eh, dengan kondisinya Bu Reni seperti itu, mungkin Bu Reni ada gagasan tersendiri untuk bagaimana saya harus mengatasi hal tersebut? Iya, sebelum ke gagasan Bu Sil, saya itu kan setiap hari berpikir, kenapa ya murid saya kok selalu seperti ini. Ini saya mungkin akan sedikit cerita Bu Silvi ya. Di sekolah Oke, saya itu kan ada 2 rombel. Nah, yang satu khusus rombel saya itu memang spesial apa ya, kebanyakan anak-anak yang belum bisa membaca menulis, pasti kalau PBDB itu semua pesen apa ya namanya, request masuk di kelas saya. Seperti itu. Sampai kemarin itu ada yang sudah di kelas sebelah, itu ada 4 anak, itu maju ke kepala sekolah, orang tuanya itu minta di kelas saya. Ternyata apa? Ternyata memang kemampuan membaca menulisnya kurang. Jadi memang eh, spesial lah masuk kelas 1 kemarin itu dari 25 anak, hanya 5 anak yang bisa membaca dengan lancar. Itu murid saya Bu Silvi awalnya. Memang setiap tahun seperti itu memang. Nah, makanya itu saya itu kadang juga merasa Bu Sil, apa ya, kayak kayak kepingin tidak merasakan seperti itu gitu loh, pindah kelas, biar tidak setiap tahun itu ada beban yang selalu menghantui. Tapi kembali lagi saya kembalikan, bismillah, memang saya kerja untuk anak-anak, saya mendidik anak-anak, saya menuntun anak-anak. Jadi memang saya jadikan semuanya itu tuntunan, tantangan Busil buat saya. Nah, karena memang sudah 10 tahun saya megang kelas 1 ini Bu Silvi. Seperti itu. Jadi setelah saya semakin ke dalam, setiap hari saya apa ya, saya teter setiap hari membacanya, menulisnya kok saya tetap. Ternyata kalau saya tanya anak-anak kelas 1 itu kan nggak pernah bohong Bu Silvi. iya Ternyata betul. di rumah memang orang tuanya itu tidak peduli. Bah sinau, bah gak. Wes sudah, yang penting sekolah, seperti itu. Jadi setelah saya analisis, anak-anak saya yang sudah bisa membaca nulis itu memang orang tuanya itu peduli. Jadi kalau ada PR menanyakan, kalau ada Bu, kemarin bagaimana anak saya di sekolah bagaimana, itu cenderung anaknya bisa. Yang tidak bisa itu cenderungnya yaitu wis col ngoten lho Bu Sil. Pokok sing penting sekolah. Seperti itu hasil analisis saya kemarin permasalahannya. Berarti di sini kan selain Bu Reni, orang tua juga mempunyai peran yang penting, begitu kan Bu? Iya, betul Iya. sekali Bu Dan Bu Silvi. Reni juga tahu bahwasanya setiap tahun itu pasti mayoritas siswa itu menginginkan sama Bu Reni. Betul. Nah, Ya di itu. situ
Berarti Bu Reni tahu apa yang harus disiapkan, dipersiapkan. Nah, iya ini sampai Bu Silvi, ini saya ubah mindset saya itu saya ubah. Kan kemampuan anak itu membaca dulu. Ini sampai sampai saya coba, saya tekankan di menulisnya dulu. Anak-anak setiap hari, setiap pagi, pokoknya itu saya selalu ada kegiatan menulis. Saya dikte. Kalau pelajaran bahasa Indonesia itu ya, saya bagikan anak-anak yang belum mampu itu mungkin cuman kalimat pendek, belum begitu sulit kata-katanya. Nanti kalau yang separuh itu yang sudah bisa itu baru kalimat panjang. Itu memang saya bedakan. Itu mendikte, menulis kalimat. Kalau untuk pelajaran yang lain mungkin saya mendiktenya dengan mencongak. Jadi saya bacakan soal, anak-anak menjawab soalnya. Nah, itu saya balik karena saya begini. Setiap hari membaca, besok diulangi, lupa lagi. Nah, jadi masih ngejah itu kalau masih ngejah itu saya anggap belum mampu. Meskipun harusnya memang sudah ada titik terang. Memang pada akhirnya Bu Silvi nanti anak-anak itu pasti bisa. Cuman pasti ada yang tidak bisa itu 1, 2, 3 anak itu pasti ada. Cuman ya butuh kesabaran dan tatangan buat untuk diri saya sendiri seperti itu Bu Silvi. Jadi rencana saya itu yang pertama, gagasan yang akan saya ambil Bu Sil, itu nanti saya harus kolaborasi dengan orang tua. Saya jelaskan pentingnya peran orang tua untuk apa ya, peningkatan kemampuan anak. Karena saya sendiri juga ngalami, untuk anak saya itu kan full day. Kalau nyampe rumah itu udah capek. Kalau mau saya ajari, capek Mas, seperti itu. Jadi kalau dipaksa pun akhirnya nggak efektif. Saya tunggu mood-nya bagus. Kalau saya biarkan, ya dia akan kalah. Dulunya di TK. Di TK memang dia terbelakang dari temannya, memang kan pulangnya 4:30. Jadi memang nggak pernah mau belajar. Kalau sekarang saya upayakan menunggu mood-nya bagus, saya ajari. Karena pengalaman memang kalau orang tuanya sudah tidak peduli, si anak ini ya akan apa ya, akan terbelakang dengan temannya, juga tidak akan perkembangannya juga akan lama, seperti itu Bu Silvi. Yang pertama ya kolaborasi dengan orang tua, kalau memang orang tuanya itu tidak bisa mengajari, saya minta dileskan. Itu satu langkah saya, yang pertama. Yang kedua di sekolah memang tanggung jawab saya. Di sekolah, setiap pagi saya selalu ada kegiatan mendikte menulis. Sebelum pulang sekolah itu saya baru tes membaca. Setiap pulang sekolah, jadi yang belum bisa membaca balik lagi sampai nanti setiap hari pokoknya tes membaca. Seperti itu. Tapi alhamdulillah murid-murid saya itu semangat. Tidak ada yang takut dites akhirnya nggak masuk, itu nggak ada. Karena memang mereka kebanyakan itu kan memang minta, di kelas saya itu minta. Jadi memang saya gunakan itu senjata. Saya gunakan senjata Bu Silvi. Kalau nggak nurut sama Bu Reni, pindah di kelas sebelah ya. Saya gitu kan memang memang kadang sampai orang tuanya juga cerita. Ya seperti itu. Karena untuk apa? Supaya anak-anak ini semangat belajarnya begitu Bu Sil. Gini Bu, dari gagasan-gagasan yang disampaikan Bu Reni tadi, apakah bisa memastikan hal tersebut memang bisa jurus terjitu yang membawa anak-anak nantinya 100% itu akan berhasil bisa membaca, Bu? Ya saya yakin aja, harus yakin Bu Sil, harus bisa, insya Allah bisa. Selain memang dengan kegiatan mendikte, membaca siap mau pulang sekolah, ya memang sering saya itu media, kalau kelas 1 itu kan memang butuh media sekali Bu Silvi. Jadi kadang pakai Betul. media huruf, media kata yang disusun, kebanyakan ya huruf-huruf itu, mulai kata yang sedang Eh, untuk kemampuannya anak-anak yang belum mampu, dan juga untuk mungkin kata-kata yang sudah sulit kayak belajar, sudah ada itu paten-patenannya seperti itu. Jadi pakai media juga. Pokoknya yang jelas tidak bisa ditinggal Bu Silvi. Makanya kemarin waktu ibu saya nggak ada, kan habis 3 hari, sebenarnya kan harus menunggu 7 hari. Saya nggak nunggu sampai 7 hari. Saya kembali ke Sidoarjo hanya untuk mendampingi anak-anak belajar. Karena memang anak-anak nggak bisa ditinggal dan harus didampingi setiap hari. Seperti itu Bu Silvi. dari 1 sampai 10 keberhasilan kira-kira berapa, Bu? Kalau untuk semester 1 mungkin masih 50% ya Bu Silvi ya. Itu pun sulit, sulit memang sulit.
karena memang peralihan dari TK. Jadi saya mengondisikan anak-anak supaya konsentrasi, supaya, apa ya, berpusat pada kegiatan membaca itu kan masih harus ngoyo. Mungkin kalau semester 2 nanti bisa lebih efektif lagi, anak-anak sudah mulai, tanggung jawabnya sudah mulai ada, seperti itu. Jadi sudah mulai kan nanti semester 1 sudah ada nilai rapot. Kalau nilainya jelek, anak-anak kan sudah mulai berpikir seperti itu, sudah ada motivasinya. Jadi kalau semester 1 mungkin memang harus harus agak bekerja keras. Kalau semester 2 ini nanti insya Allah biasanya kalau saya itu sampai semester 2 Bu Silvi tidak masih banyak yang belum. Ini saya tambahi jam untuk anak-anak yang belum bisa. Setiap hari saya tambahi jam. Memang saya minta izin ke orang tuanya dulu untuk latihan membaca sama menulisnya. Seperti itu. Siap siap siap. Gagasan Bu Reni itu sangat bagus dan ini bagaimana tindak lanjut dari perbincangan yang kita lakukan ini setelah kedepannya untuk mengatasi keluh kesahnya Bu Reni. Oke, ya saya harus pokoknya saya punya komitmen, Bu. Saya harus komitmen, saya harus yakin kalau saya akan berhasil. Dan selama ini memang selama 10 tahun ke belakang ini memang selalu yang saya rasakan seperti itu sebenarnya. Tapi memang sebenarnya harusnya nggak jadi masalah, jangan jadi beban ya, tapi mau nggak mau, kayak apalagi mau mendekati ulangan seperti ini, astagfirullahaladzim, kalau mungkin kalau ulangan tengah semester masih saya bacakan kemarin, saya bacakan soalnya, anak-anak yang menjawab. Tapi kalau untuk ulangan semester saya usahakan anak-anak biar mengerjakan sendiri. Nah ini yang sangat membebani saya kali ini. Maunya itu saya biarkan mengerjakan sendiri, membaca sendiri. Tapi kalau keadaannya masih 50%, lihat situasi nanti, situasi dan kondisi nanti Bu Silvi. Jadi nanti komitmen saya ya terus saya harus itu meningkatkan membaca anak. Meskipun anak yang sudah lancar membaca pun tetap saya tingkatkan Bu Silvi, karena kan di situ kemampuan anak membaca itu kan tidak hanya mampu membaca saja. Mampu membaca titik, koma, kalau titik berhenti, kalau koma berhenti sejenak, kalau tanda tanya ada jedanya, dan seperti itu. Nggak bablas. Nah, jadi memang saya yakin, saya komitmen ke depannya, ini untuk semester 2, yang belum bisa, saya akan nambah jam pulang sekolah untuk anak-anak yang belum mampu membaca dan menulis dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan selalu koordinasi dengan orang tua, kolaborasi dengan orang tua. Jadi saya akan selalu terus komunikasi. Jadi karena memang apa? Tugas untuk mendidik anak, membuat anak, ngajarin anak itu kan bukan hanya tugasnya guru. Yang paling utama kan itu orang tua. Jadi saya sadarkan dulu orang tuanya. Seperti itu. Biasanya saya hubungkan dengan karena kebanyakan kan murid saya itu kan dari Madura. Jadi orang tuanya itu sudah dagang di pasar, wes gak iso moco, gak iso nulis, bakul nang pasar, kan sukses. Seperti itu pikirannya. Itu yang saya ubah. Jadi tidak harus nurut seperti orang tuanya, seperti itu loh. Dan juga saya akan selalu yang penting saya memberikan contoh teladan anak-anak, semangat belajar. Karena pengalaman saya kemarin, kapan hari belum lama ini setelah ditinggal ibu yang hari pertama saya kembali dari Trenggalek ke Sidoarjo. Saya kan keadaan capek, saya masih keadaan juga sedih. Akhirnya kan semangat saya itu surut. Itu ngaruh sekali, saya merasakan sekali di anak-anak. Jadi anak-anak tidak sesemangat seperti biasanya. Kalau seperti biasanya itu pokoknya saya semangat, anak-anak pasti juga akan semangat. Ayo Bu, lanjut Bu, ayo Bu lanjut, seperti itu. Nah kemarin itu saya bermalas-malasan, saya ngantuk, seperti itu ya. Saya sedih, saya nggak begitu semangat, ngaruh di anak-anak ternyata Bu Silvi. Nah itu komitmen saya harus mulai dari diri saya dulu. Saya harus semangat, saya harus memberi motivasi ke anak-anak, saya kaitkan dengan cita-cita mereka supaya mereka sukses. Jadi alhamdulillah 2 kelas di saya, 2 rombel, ini memang perbandingannya mencolok sekali Bu Silvi. Sempat memang dulu itu saya sempat waktu PI ke Bu Iva saya juga sempat konsultasi. Karena kelas saya dengan kelas sebelah itu bedanya jauh jomplang. Kelas saya itu memang aktif, terbilang rame, tapi ramenya itu anak-anak menjawab.
anak-anak menjawab materi gitu loh. Jadi aktif untuk pelajaran, bukan aktif rame dan sebagainya. Kalau kelas sebelah itu menang cep, memang memang katanya gurunya itu Bu nggak mau kalau dia jahat dan sebagainya seperti itu kan memang sudah sepuh. Seperti itu. Itu sempat membuat saya galau juga Bu Silvi. Apakah saya salah ya? Sampai kadang saya itu, "Lihatin Rek, Masya Allah Rek, kelas sebelah itu loh Rek, kok diam ya? Pinter, lek dijelaskan gurunya kok diam?" Gitu. Itu dalam hati sempat seperti itu. Tapi lama-kelamaan waktu saya masuk di kelas itu, kok saya juga pusing lek arek-arek ditanyai diam, saya gitu. Jadi saya lebih suka murid saya yang aktif. Itu. Jadi dua dua dulu yang sempat bikin saya agak gimana gitu gak enak juga saya juga gak enak dengan teman sebelah karena mesti mesti banyak yang minta di saya itu suatu sudah bikin saya nggak enak. Murid saya aktif di situ, murid saya itu mesti rame tapi kelas sebelah diam itu juga sempat membuat saya bingung Bu Silvi. Tapi saya ambil positifnya memang untuk kelas 1 anak-anak itu memang harus aktif supaya anak-anak itu mampu semua itu mau karena memang kalau dibiarkan nggak menulis, ya nggak menulis sama sekali. Seperti yang saya waktu segitiga restitusi kelas sebelah itu, dia nggak nulis. Kalau di kelas saya itu nggak ada yang tidak menulis itu nggak ada. Semua menulis, tapi yang memang yang bingung, yang belum bisa, "Bu, gimana Bu, gimana?" Itu memang bolak-balik ke saya. Dan lama sekali temannya sudah dapat 10 nomor misalkan gitu ya, dia cuma dapat 4 nomor, seperti itu. Itu jadi komitmen saya terus dan terus Bu Silvi, terus saya ajak anak-anak pokoknya harus semangat, tidak ada yang tidak boleh tidak menulis, membaca sebisanya nanti diajarin saya gitu. Pastikan kalau tes membaca gitu ya. Bu, enggak bisa itu selalu ada. Tapi saya tidak menurunkan semangat mereka, enggak apa-apa kita belajar supaya bisa. Saya seperti itu. Jadi memang yang jelas harus sabar Bu Silvi. Harus sabar meskipun saat ini sebenarnya kayak yang saya rasakan itu sudah capek karena memang berbarengan dengan tugas tambahan dan urusan rumah tangga kemarin. Jadi masih ada memang saat ini ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Tapi bismillah, insya Allah itu enggak akan lama meskipun ada saya kembalikan lagi ke diri saya kalau tujuan awal saya, tanggung jawab saya. Jadi meskipun saya itu ada tanggung jawab di rumah, tanggung jawab saya lebih besar yaitu dengan anak-anak, tugas saya oleh negara, saya digaji negara, saya tanggung jawabnya mendidik anak-anak. Ini yang saya jadikan gondelan saya, apa ya, pegangan saya. Seperti itu, Bu Sil. Sudah keren sekali Bu Reni. Dari perbincangan kita di awal tadi, Bu Reni sudah menyampaikan keluh kesah, sampai pada akhirnya Bu Reni sudah mengetahui gagasan-gagasan yang harus dilakukan, sampai dalam bentuk komitmen yang harus dilakukan ke anak-anak, dan itu harus bisa benar-benar nyata dilakukan untuk mencapai hasil yang memang seperti yang kita inginkan, hasil yang sangat maksimal untuk anak-anak didik kita, sehingga kita di sini tidak sia-sia dengan perjuangan kita dan anak-anak pun beserta orang tuanya tetap semangat mengikuti dan melaksanakan komitmen serta kolaborasi sama Bu Reni. Iya, Seperti iya, itu Bu Bu Silvi. Reni. Iya, Bu Silvi. Dan tentunya ya, saya dari diri saya sendiri, Bu Silvi, harus belajar dan terus belajar. Ini saya, makanya kemarin kan salah satunya motivasi saya ikut guru penggerak kan ini, Bu Silvi. Saya kepingin memperdalam pengetahuan saya kepingin memperluas wawasan saya, apalagi dengan kurikulum yang baru seperti ini kan, kurikulumnya baru, sekarang ada diferensiasi dan sebagainya seperti itu. Makanya kemarin itulah salah satu motivasi saya mengikuti guru bergerak dengan harapan saya ini lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih mudah, lebih cepat membawa anak-anak itu menuju apa ya, kemampuan anak-anak, keterampilannya anak-anak, khususnya membaca menulis. Untuk kelas 1 seperti itu Bu Silvi. Makanya saya selalu kemarin mungkin kalau tidak berbarengan dengan tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS, mungkin saya masih sempat saya mengerjakan PMM, saya pelajari PMM, kemarin sudah dapat 2 materi, seperti itu masih sempat. Kalau sekarang ini memang akhir-akhir ini belum sempat mempelajari PMM lagi, karena ya berbenturan dengan tugas tambahan itu tadi. Dan juga memang kemarin sempat ada musibah itu kan, ya bukan musibah sebenarnya takdir. Ya,
Seperti itu. Jadi, untuk Bu Reni tetap semangat karena Bu Reni sudah mengetahui bagaimana cara dan solusinya secara mandiri, tinggal Bu Reni harus konsisten melaksanakan gagasan-gagasan yang sudah disampaikan serta komitmennya terhadap anak-anak beserta orang tua. Seperti Insya itu Allah. ya, Bu? Iya, insya Mungkin Allah. ya perbincangan hari ini kita cukupkan sampai di sini, Bu Reni. Terima kasih Bu Silvi, sudah Sama-sama, Bu. membantu saya menemukan komitmen, gagasan, dan lain-lain untuk permasalahan saya. Ini Iya, kita siap. lanjut, Bu. Lanjut.